Atau mau dua-duanya diaktifkan juga boleh teman-teman. Kalau saya ingin coba tes seperti ini ya. Jadi yang bawah ini saya aktifkan teman-teman. Nah, tanpa mengaktifkan wheel boostnya itu nanti bakal kelihatan dia itu sampai menit keberapa cuy. Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas lagi guys. Ini untuk update plugin layanan sistem ya. Nah, kali ini kita akan coba ekor 32 nih teman-teman ya. Apakah nanti tampilannya lebih bagus? Dan saya mau kasih informasi guys. Ini ada fitur keren ya yang ada di pengaturan GPU-nya teman-teman ya, GPU settingnya ya. Oke. Nah, nanti karena memang ini GPU settingnya itu pakai bahasa Cina, kita langsung nanti terjemahkan aja dengan Google guys ya. Oke, nah di sini untuk security-nya, di sini saya menggunakan security global stabil dulu aja, yang versi 12.6.1 ekor 1.1 guys ya. Kita kombinasikan dengan plugin layanan versi CN ya, yang ekor 32. Seperti apa teman-teman nanti performanya ya. Ataupun mungkin saya juga nanti akan coba tes selama pengujian ya, kurang lebih ya 20 atau 15 menit lah kita coba tes gimana performanya teman-teman. Nah, di sini kita sudah installkan teman-teman ya untuk plugin layanan sistemnya ya. Kita akan coba lihat teman-teman di sini saya sudah screenshot ya, karena di security versi global ini kita bisa melihat ya kalau misalkan si aplikasi itu aman atau tidak teman-teman. Oke, bentar. Kita cari dulu filenya dan ya ini dia teman-teman. Nah, ini ya, lolos tes keamanan ya. Tuh, 9.12.32 ekor 0.1. Kita sudah updatekan teman-teman. Nah, kalau kita coba masuk ke dalam game space ya, mungkin teman-teman sudah nggak asing ya. Jadi tampilannya sudah seperti ini teman-teman. Nah, ya, game space. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa dilihat di sini ya, kita akan coba tes seperti biasa di Genshin Impact. Oke, ini dia tampilannya. Kita langsung saja menuju ke sini, guys, ya. Kalau ke sini itu dia langsung masuk ke dalam gamenya, ya. Kita langsung ke sini. Nah, ini dia teman-teman. Saya sudah terjemahkan. Jadi fitur kerennya itu yang sebelah sini, guys. Nah, ya, nih, yang ini nih. Ini saya sudah aktifkan. Teman-teman bisa dilihat ya, ini hasil dari terjemahannya. Nah, ini yang atas ini PRS ya teman-teman. PRS itu dia alokasikan sumber daya perangkat keras secara wajar untuk meningkatkan kinerja sekaligus memastikan kualitas gambar. Nah, kalau ini kita aktifkan teman-teman ya, itu dia akan memaksimalkan sumber daya kita. Kemungkinan nanti baterainya akan boros. Nah, kalau saya di sini dimatikan teman-teman untuk fitur yang ini. Tapi untuk yang kedua di sini teman, optimal parameter grafis. Optimalkan verifikasi parameter driver untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi konsumsi daya ya. Beberapa aplikasi mungkin menunjukkan perilaku yang tidak terdefinisi karena ketergantungan pada lapisan verifikasi. Jadi tidak semua game teman-teman ya. Tidak semua game nanti bisa berfungsi untuk fitur yang satu ini. Atau mau dua-duanya diaktifkan juga boleh teman-teman. Kalau saya ingin coba tes seperti ini ya. Jadi yang bawah ini saya aktifkan teman-teman. Nah, untuk yang lain-lainnya ini kita gunakan default aja. Kemudian di sini kita gunakan 60 fps aja teman-teman ya. Karena Genshin Impact itu kan maksimal di 60 fps aja. Kita coba tes ini di Poco F6. Kita lihat nanti performanya kayak gimana guys. Oke. Nah, untuk Joyose sebagai informasi teman-teman ya, untuk Joyose-nya sendiri di sini saya menggunakan ekor 03 teman-teman ya. Itu yang paling terbaru ya untuk Joyose-nya kita lihat ya. Nah, ini pakai yang ekor 03. Oke, tidak berlama-lama teman-teman, nanti saya akan coba perlihatkan ya hasil pengujian saya mungkin kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kita lihat Genshin Impact kayak gimana, sekaligus nanti kita lihat tampilan bila sisinya seperti apa teman-teman ya. Oke. Oke guys ya, di sini saya sudah bermain lama teman-teman. Ini baterai dari 100% ya. Nanti kita lihat juga berkurang berapa persen teman-teman. Dan di sini sudah terlimit teman-teman ya di 40 ya. Nah, ini jadi saya tadi tuh dilanjut teman-teman. Sebelumnya kita coba lihat dulu di bagian bila sisinya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, pas awal-awal tadi tuh saya coba tanpa mengaktifkan wheel boostnya. Ya.
Nah, tanpa mengaktifkan wheel boost-nya itu nanti bakal kelihatan dia itu sampai menit keberapa cuy, ya. Bisa bertahan di 60 fps. Kemudian nanti dia akan ke limit. Nah, selanjutnya setelah terlimit saya coba aktifkan kembali si wheel boost-nya. Dan nanti dia bisa bertahan berapa menit juga teman-teman ya. Ketika diaktifkan wheel boost-nya sampai sekarang ini terlimit, benar-benar terlimit guys. Dengan suhu di sini di 46,7. Nah, kalau kita coba lihat teman-teman di sini ya untuk di bagian bilah sisinya kurang lebih seperti ini, setelan performa, visual yang ditingkatkan, super rest-nya tidak saya aktifkan, kontrol sentuhan gak juga saya aktifkan teman-teman, kurang lebih seperti ini ya untuk di bagian bilah sisinya. Oke, karena ini kita menggunakan security global teman-teman ya, yang global ekor 1.1. Nah, lihat teman-teman sampai 35 fps ya. Oke, nah biar tidak lama nih, langsung aja yuk kita coba bahas, kita coba bedah untuk di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke guys, ini ya kita sudah masuk di dalam aplikasi scan, teman-teman. Bisa dilihat di sini, saya coba tes ini kurang lebih 1 jam 15 menit guys ya untuk Genshin Impact. Nah, di sini kita dapat rata-rata di 54,6 fps. Mantap ya rata-ratanya ya. Kemudian suhu tertinggi di sini di 46,8 guys, lihat. 46,8. Ini suhu tertinggi tanpa cooler, kita coba tes selama 1 jam 15 menit ya. Kemudian di sini minimum FPS-nya di 34, tadi sempat ke limit ke 34. Kemudian di sini untuk kestabilan atau smoothness-nya di 80,8%. Nah, kalau menurut saya sih dengan hasil pengujian seperti ini secara keseluruhan, ini sudah worth it, udah bagus guys ya. Lumayan nih teman-teman ya, selama 1 jam 15 menit tanpa cooler ya, luar biasa. Nah, sekarang di sini kita coba bahas tadi, karena saya tadi itu tanpa aktifkan dulu wheel boost-nya ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk di grafiknya nih, lebih detailnya. Oke. Nah, di sini saya belum aktifkan wheel boost, dia itu terlimit di menit kurang lebih di 25 mungkin ini guys ya. Di 20 menitan ya. Nah, dia mulai terlimit tuh ke 45 teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya coba aktifkan lagi teman-teman ya untuk wheel boost-nya. Dan dia bisa naik lagi ke 60 fps, lihat. Ini sampai menit ke berapa nih? Oke, sampai ke menit 50 lah ya. Sampai ke menit 50, kemudian lihat suhunya dia naik lagi teman-teman. Seperti itu ya. Ini udah mulai stabil, suhunya naik lagi. Nah, dia mulai terlimit lagi ya. Teman bisa dilihat nih. Tuh, terlimit lagi. Oke, kemudian selama 1 jam 15 menit sampai akhirnya di paling rendah itu di 34,0 fps ya. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Dengan tadi kita menggunakan settingan yang ada di plugin layanan sistem terbarunya. Lumayan nih guys ya, ini saya coba tes di Poco F6. Teman-teman nanti bisa dicoba di device Xiaomi lainnya ya, oke, untuk plugin layanannya nih. Nah, kemudian teman-teman kalau kita coba bandingkan dengan pengujian sebelumnya ya, ini juga kita coba tes selama 1 jam 2 menit teman-teman. Nah, selama 1 jam 2 menit di sini kita langsung menggunakan wheel boost. Dia bisa bertahan 37 menit ya. Kemudian terlimit sampai 28 fps ya. Nah, ini kita tes juga selama 1 jam 2 menit. Ini yang sebelum-sebelumnya guys, saya coba tes tanpa tanpa kita aktifkan tanpa wheel boost. Jadi ini dari awal sampai terlimit itu dengan menggunakan wheel boost dan tanpa menggunakan cooler. Suhunya 46,9 ya guys ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini 46,8, jauh lebih adem sih ya. Itu juga saya menggunakan Joyose ekor 03 terbaru, teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, untuk plugin layanan sistem terbaru ya. Oke, dan kita coba tes ya kurang lebih seperti ini teman-teman performanya ya di Poco F6. Nah, nanti teman-teman bisa dicoba aja di device-nya masing-masing ya. Kalau misalkan bagus performanya nanti bisa komen aja di kolom komentar ya. Ataupun ada yang mau didiskusikan boleh nanti tulis di kolom komentar. Oke, itu aja teman-teman untuk di video kali ini. Semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap cuy. Nih tampilannya. Keren.